Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Pada kali ini saya akan mencoba untuk memenuhi permintaan salah satu jemaah ya, karena beliau minta untuk diulang kembali karena tidak hadir, karena dari live pengajian kemarin itu bahasanya itu campuran ya, jadi ada bahasa Sunda dan bahasa ya Sunda mungkin kebanyakan seperti itu. Jadi maka dari itu saya coba untuk mengulang kembali materi yang kemarin dengan bahasa Indonesia. Namun sebelum dimulai, silakan yang belum subscribe dan tekan loncengnya, silakan. Oke, kita lanjut saja ke pengajiannya. Di sini apa ya? Sebentar. Belum saya buka ini karena udah jam 11 malam nih. Sudah tidur, saya nggak bisa tidur ya. Oke, mana nih? Salah ini. Kitab ya. Bukan ini. Nah, ini kemarin ini ya. Oh, bukan ini. Salah. Oh, ini. Oke, langsung saja supaya menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sudah baca Al-Fatihah untuk Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ya. Wal muradu bid-duburi multaqai manfadihi dhahiran. Adapun yang dimaksud dengan dubur itu adalah tempat bertemunya bolongan dubur yang dohir ya, yang terlihat. Wa minhu ma yadharu indal istirha'il matlubi fil istinja'i. Termasuk dari bagian dubur adalah sesuatu yang tampak, yang jelas ketika kendo tuh kalau kita nyantai ya, tidak ditarik ke dalam lah. Jadi ketika kita istinja, apa-apa yang kita basuh ketika istinja itulah bagian dubur ya, bagian dohirnya. Jadi intinya dua lubang yang kasar itu dan daerah sekitarnya ya, itu adalah bagian dubur yang membatalkan wudhu. Illa batinan, kecuali bagian dalam dubur. Falana kodo bibatini halkuti duburi listitariha. Maka tidak batal kalau kita memegang bagian dalam bolongan dubur karena memang ketutupan oleh halakoh, ketutupan oleh lubang ya. Katakanlah BOOL ya. Saya nggak akan bilang dengan huruf saja BOOL, bagian dalam. Atau bahasa Arabnya adalah basur. Wal muradu bi kubil mar'ati multaqi syaparoiha wa ma bainahuma min badrin wa manfatin. Dan adapun dimaksud dengan kubulnya perempuan adalah tempat bertemu dua bibir kubul perempuan, dua bibirnya, dan sesuatu di antara kacang dan jalan terusan. Pokoknya antara kacang dan jalan terusan dan dua bibir, pokoknya ya itu yang terlihat lah, seperti itu. Tidak usah saya jelaskan ya, pada video sebelumnya ini sudah nih. Kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu adalah watalaqi basyaratil dzakari wa unsa, bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yakinan, secara yakin, amdan aw sahwan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wa in kana haduhuma mukrohan aw jiniyan aw mayitan lakin la yantaqidu wudu'ul mayiti. Meskipun salah satu di antara keduanya, baik laki-laki dan perempuan ini adalah orang yang dipaksa, tetap batal. Meskipun itu salah satunya adalah dari jin ya. Meskipun salah satunya adalah mayit. Tapi kalau mayit yang kita sentuh
misalnya mayitnya punya wudhu, ya mayitnya nggak batal wudhunya, yang batal kita. Balagu yang sampai dua-duanya sudah sampai. Aikulu minhuma yakinan ada syahwati. Yang dua-duanya ini sudah sampai secara yakin pada batasan syahwat, pada batasan yang diingini lah. Tidak tiba isalimati, untuk orang yang mempunyai watak normal ya, bukan orang yang kelainan ya. Kan ada orang yang mempunyai kelainan, kalau misalnya lihat anak kecil telanjang, katakanlah yang di bawah 3 tahun lah ya, telanjang itu timbul syahwat, ada. Kalau itu tidak termasuk ya. Kalau orang yang normal ya, timbul syahwat itu biasanya ya balik lah, pas balik kalau misalnya lihat yang telanjang ya timbul syahwat ya. Atau ya mendekati balik lah, umur berapa, 7-8 ya, 7-8 tahun lah. Itu udah termasuk kategori ada syahwat ya. Wa in intabat asyahwatu li haramin wa nahwi, meskipun orang tersebut tidak timbul syahwat karena pikun misalnya. Orang yang sudah pikun kan bahasanya ya udah tua banget pikun lah gitu, sering lupa gitu ya kalau pikun tuh. Atau udah nempel, nggak tahu orang saya nggak tahu kan gitu kan, padahal sudah nempel gitu. Meskipun nggak timbul syahwat, tetap kalau bersentuhan itu batal ya. Dan seumpama pikun ya. Laisa bainahuma mahramiyatun yakinan binasabin aw biqurbatin aw radain aw musaharatin, yang mana di antara keduanya ya, salah satu di antara keduanya itu tidak boleh ada yang hubungan mahram secara yakin, baik hubungan mahram secara nasab atau secara hubungan darah kerabat ya, atau susuan, nyusui ini susuan, atau musaharatin atau mertua ya, mertua ya. Fal mahramiyatu isintani wa isyruna, adapun hubungan mahram itu, ini menjelaskan hubungan mahram ya, itu ada 22, ini yang perempuan ya. Sitatun umiyatun, adapun yang 6 itu yang bangsa ibu. Al ummu minan nasabi wal ummu minar radai wa ummu zaujati wa ummul mutuati bimilkil yamin wa mutuatil abi bin nikahi wa bil milki yamin. Yang 6 ini adalah yang bangsa ibu. Yang pertama ibu kandung ya, yang kedua ibu susuan, kalau kita menyusu ke ibu susuan tetap itu mahram. Kemudian yang ketiga adalah mertua nih, ibunya istri, mertua. Yang keempat adalah ibunya perempuan yang diwati dengan kepemilikan yang terpercaya ya. Pemilikan ya, bahasanya budak lah gitulah ya, amat ya. Kalau di Arab kan banyak amat gitu ya, pemilikan yang benar-benar dimiliki lah gitu. Biasanya kalau di Arab kan istri sahnya inilah ya, terus amatnya banyak. Nah itu tuh ini nih, ibunya perempuan yang dinikahi, yang bahasanya yang dijima lah seperti itu. Kemudian yang keberapa, 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang kelima adalah perempuan yang dijima oleh bapak dengan adanya akad pernikahan, berarti namanya ibu tiri. Kalau ini mau tuah bimil kiamin, biasanya pada budak ini biasanya selir-selir lah gitu bahasanya. Terus perempuan yang diwati oleh bapak dengan milkil yamin, budaknya gitulah ya. Nah ini ada 6 ya. Kemudian wasitatun bintiatun, yang 6 lagi adalah dari bangsa anak perempuan yang mahram ini ya. Al bintu minan nasabi wal bintu minar radai wa bintu zaujati idza dakhala bil ummi wa bintul mutuati bil yamin wa mutuatil ibni bin nikahi wa bil yamin. Satu adalah anak perempuan kandung nasab ya. Yang kedua anak perempuan dari susuan ya, disusui, anak perempuan disusui. Kemudian yang ketiga anak perempuan, udah ngantuk saya nih, anak perempuan istri
apabila ibunya sudah di duhur ya. Misalnya kita nikah ya dengan janda lah, begitu bahasanya, udah punya anak. Selama si istri kita yang janda itu belum kita jima ya, belum kita wati, belum kita jima, belum kita setubuhi, maka anaknya masih mahram. Masih belum, bukan muhrim maksudnya. Bukan muhrim. Tapi kalau istri kita yang janda ini sudah kita jima, maka otomatis anaknya mahram dengan kita. Artinya kita bersentuhan tidak batal. Kemudian yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4. Yang keempat adalah anak perempuan dari perempuan yang diwati ya. Kalau di atas mah ibunya perempuan yang diwati, kalau di bawah mah anak perempuan yang diwati memiliki yamin ya, dengan kepemilikan yamin. Kemudian wa mautu atil ibni binikah apa nih? Perempuan yang diwati oleh anak, berarti menantu ini ya, menantu perempuan dengan jalur nikah memiliki yamin, dan menantu perempuan dengan jalur milki yamin, budak lah gitu. Kalau di Arab kan dulu begitu ya, ada yang dinikah, ada yang enggak, ada yang main langsung dikawin aja tanpa dinikah gitu. Nah, itu termasuk ya menantu yang seperti itu termasuk ya mahram. Wasintani yang kedua, yang 2 tadi 6 tambah 6 12 ya. Kemudian 2 itu ukhtiyatun, saudara perempuan. Berarti ini kakak maupun adik ini ya. Al ukhtu minan nasabi wal ukhtu minar radai. Yang pertama saudara dari saudara kandung, baik kakak kandung adik kandung nih. Yang kedua saudara dari susuan, mau kakak susuan atau adik susuan ya, dari jalur susuan ini. 6 6 12 14 ya. 6 tambah 6 12 tambah 2 14. Sekarang tambah 2 16 berarti ya. Wasintani kholiyatun, bibi dari ibu ini. Al kholatu minan nasabi wal kholatu minar radai. Bibi kandung dari nasab, yang kedua bibi dari susuan. Kemudian wasintani amiyatun, yang 2 adalah bibi dari bapak. Al amatu minan nasabi wal amatu minar radai. Bibi kandung, kemudian bibi susuan. Ada berapa nih? Saya lupa. 6 tambah berapa nih? Tambah 6 ya, 12 tambah 2 14 16 18 nih. Kemudian wa arba'atun 18 tambah 4. Nah, ini nih ya, terakhir ya. 22 pas ya. Arba'atun bintiyatun minal ikhwati. Anak perempuan dari saudara perempuan. Berarti ponakan ini. Bintul akhi minan nasabi, ponakan ya. Itu anak perempuan dari saudara. Ya, ponakan kandung lah. Wa bintul akhi minar radai, dan ponakan susuan. Wa bintul ukhti minan nasabi, dan ponakan dari saudara. Oh ini awas nih, ini ponakan perempuan dari saudara laki-laki kandung nih. Ini ponakan perempuan dari saudara laki-laki yang susuan. Ini ponakan dari saudara perempuan ya kandung. Ini ponakan perempuan dari saudara perempuan yang susuan. Nah seperti itu. Ini adalah 22 yang mahram. Bersentuhannya bila hailin ya, tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang ya nggak batal. Walhasil, adapun kesimpulannya, anatalakia nakidun wiludoi bisyuruti sitatin. Kesimpulannya sungguhnya yang namanya bersentuhan itu yang menyebabkan wudunya batal itu syaratnya ada 6 ya. Ahaduha ayyakuna baina mukhtalifaini dzukuratan wa unthasatan. Yang pertama itu syaratnya dua-duanya baik laki-laki dan perempuan itu harus yang berbeda ya. Berbeda. Artinya ya harus laki-laki dan perempuan, nggak boleh laki-laki dengan laki-laki, nggak boleh perempuan dengan perempuan.
Contoh begini, misalnya bersentuhan laki-laki dan laki-laki nih, timbul syahwat, katakanlah berdiri ya barangnya, ya nggak batal. Atau perempuan, bersentuhan, timbul syahwat. Saya bingung nih, kalau laki-laki berdiri, kalau perempuan apa ya? Apa sih? Apa sih ya? Katakanlah embut-embutan lah, gitu aja lah. Ini bahasa saya aja nih. Laki-laki kan berdiri ya barangnya. Kalau perempuan katakanlah embut-embutan lah. Gitu aja lah bahasanya. Bingung saya membahasakannya nih. Kalau perempuan dan perempuan ya tetap nggak batal ini ya. Nggak batal. Harus laki-laki dan perempuan. Pertama syaratnya harus beda antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua saniha ayakuna bil basyaroti duna syari wasina dupri. Yang kedua itu adalah bersentuhannya harus dengan kulit. Ya, bukan rambut, bukan gigi ataupun kuku. Kalau kena rambut, gigi atau kuku ya ini nggak batal ini, karena rambut, gigi dan kuku ini merupakan pudlatun minal adoi, kelebihan dari anggota badan. Salisuha ayyabalugo kullun minadzakiril umsa hadash adan yustaha fihi. Yang ketiga adalah salah satu dari laki-laki dan perempuan harus sudah mencapai batasan syahwat, batasan yang disahwati lah gitu. Falau balagu ahaduhuma amma dzalika dun akhari falana qadu likulli minhuma. Kalau seumpama salah satunya ya belum mencapai ada syahwat, bahasanya begitu. Misalnya saya menyentuh bayi perempuan lah, ya nggak batal gitu. Singkatnya begitu aja lah. Rabi'uha adamul mahramiyati bil yakin. Yang keempat syaratnya harus tidak adanya mahram ya, dan secara yakin. Jadi bukan mahram ya, benar-benar bukan mahram bersentuhannya, secara yakin batal. Yang kelima, la yujada hailun bainahuma. Tidak boleh ada penghalang di antara keduanya. Yang terakhir yang keenam, ala yakuna juz'u ahadihima munfasilan wa huwa dunan nisbi. Tidak boleh bagian dari salah satu keduanya itu ada bagian yang terpisah, anggota badan yang terpisah. Ya, tidak boleh. Bagian yang terpisah ini adalah yang kurang dari separuh ya. Tempelannya itu kalau bahasa dengan tangan, nggak boleh yang terpisah. Misalnya kita memegang tangan perempuan cuman kurang dari sepotong, bahasanya lah, kurang dari sepotong, ya nggak batal. Tapi kalau yang patahnya itu misalnya kita lihat tabrakan ya, patahnya lengannya utuh pas separuh pisan atau lebih dari separuh, ya kita pegang, kita batal gitu. Nah ini adalah 6 syarat untuk 6 syarat persentuhan yang membatalkan ya. Yang keempat dari membatalkan wudhu adalah wazaul akli, hilang akal, hilang kesadaran atau hilang kepintaran. Ayat tamyizi, pintar. Bi ayyi wajhin kana, dari arah manapun. Fa in takidu du'ul mamsuhi himarun masalan, maka batal wudhunya orang yang disulap lah, yang dirubah bentuknya menjadi himar. Contoh, saya rubah kamu jadi kambing seumpama. Dia udah punya wudhu nih, tadinya manusia jadi kambing, ya batal wudhunya. Meskipun dia balik lagi ke wujud manusia seumpama, ya batal wudhunya. Ini mah contoh lah. Wal mahmumi, dan batal wudhunya orang yang panas, sakit panas. Itu kan kalau panas 39 derajat atau 40 derajat ya, itu panas banget. Pokoknya kalau lagi panas banget, gak karang-karuan ya, bener-bener aduh gak karang-karuan sampai hampir hilang kesadaran atau hilang kepintaran, pokoknya gak karang-karuan lah, wudhunya batal. Wal mas'uki, dan orang yang kelenger, pingsan, wudhunya batal. Wal mad'uri, orang yang kumeter, bahasanya dikagetkan lah, seperti itu. Yang gemetar, ada yang begituan ya, atau orang yang dikagetkan lah. Ini ada yang mengartikan dikagetkan, ini batal. Wal masuri, dan orang yang disihir, batal. Wal khobali, dan orang yang dibodoh-bodohi, dijawali tamizhim, untuk menghilangkan kepintarannya si
mamsuh ya, pokoknya semuanya nih. Jadi ini yang dipodohi ini kayak seperti dihipnotis, apalagi ya, kayak seperti kerasukan, sama saja lah, itu batal wudunya. Illa man nama qaidan mumakkinan hal kota duburhi wa mahulaha. Kecuali yang tidak batal itu adalah orang yang tidur sambil duduk, di mana duduknya ini tetap ya, dia bisa menetapkan atau menetapkan bokongnya kepada bolongan bokongnya. Jadi bolongan bokongnya itu benar-benar ditutup rapat gitu lah duduknya tuh. Dan daerah sekitar bolongan bokong tutup rapat. Lil amni supaya aman min khuruji syai'in dari keluarnya sesuatu, kentut atau apapun lah. Hinaid ketika netep. Nah, min duburhi dari duburnya si orang. Ya. Wala ibrata bihtimali huruji rihin min kubulihi di adamil yakini bi khurujihi. Dan tidak dihitung, tidak dipertimbangkan apa-apa yang keluar dari jalan depan, karena memang tidak adanya keyakinan untuk keluar dari jalan depan. Jadi nggak mungkin lah dari jalan depan keluar angin gitulah, gitu kan ya, kan sudah biasa itu jalan belakang kan keluar angin ya, seperti itu. Meskipun ada beberapa orang seperti perempuan yang sudah melahirkan itu kalau kentut itu kalau kentut kan pasti ada beberapa yang enggak, memang kentutnya di belakang tapi ngemposnya ke depan, ada yang begitu ya bahasanya. Oke lanjut. Wala tamkin liman nama qaidan wa huwa hajilun aw sami'un jiddan. Baisu ya baki baina ba'di maqadihi wa maqarrihi tajafun. Dan tidak dikatakan tetap duduknya, tidak dikatakan tamkin. Tamkin ini kan memakinan yang tetap ya, yang tetap bolongan duburnya. Tidak dikatakan tamkin, tidak dikatakan tetap duduknya itu bagi orang yang tidur duduk. Orang tersebut adalah orang yang kurus banget, orang yang gendut banget. Oh, yang orang yang kurus banget atau orang yang gendut banget, ya ini nggak dikatakan memakinan ya. Tetap wudunya batal. Kenapa sih? Karena ini masih ada ya di antara apa tuh bokongnya itu dan tempat keluarnya itu ya, masih ada tajapun nih ya, ada benggang, ada longgar gitu. Karena ada longgar jadi memungkinkan angin keluar seperti itu ya. Kemudian wala tamkin aliman nama ala qafatin wala sikon wa adahu bimaqarrihi wa inis tasparu. Tidak dikatakan tamkin lagi ya bagi orang, tidak dikatakan tetap duduknya bagi orang yang tidur kepada apa tuh tengkuk yang diteruskan ke apa namanya, yang diteruskan ke bokongnya gitu. Ini tidurnya nggak ini ya, tidurnya nggak duduk nih, terlentang lah bahasanya gitu kan, ke tengkuk kan diteruskan ke bokong, jadi lurus dari tengkuk terus sampai ke bokong ditutup rapat. Tetap aja meskipun orang itu sempakan ya, ya yang namanya tidur begitu kan bisa aja kan kalau lagi tidur gulang-guling gitu kan, walaupun sebelum tidur dirapetin nih bolongannya. Kalau tidurnya terlentang ya tetap aja gitu loh, tetap aja meskipun sempakan, meskipun pakai daleman, tetap batal wudunya, tidak dikatakan tamkin. Saya waktu pengajian ini di sini lupa nih ya, sekarang baru kepikiran ya. Wa amal ghuslu yajibu ainan ala rajul wal mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyun awal maratin min farjin mu'tadin. Adapun yang namanya mandi besar itu wajib ya, wajib mandi besar itu secara ain ya, bagi laki-laki dan perempuan ketika keluar salah satu keduanya keluar mani pertama kali dari parjinya, dari bolongannya. Kalau laki-laki berarti bolongan torpedo, kalau perempuan berarti bolongan parji ya, bolongan parji yang biasa. Kalau perempuan kan bolongannya agak ke dalam kan ya, jadi kadang kurang terlalu terlihat. Wa in kharajal maradin, meskipun orang tersebut sedang apa tuh mengeluarkannya karena sakit ya, ya tetap apa namanya wajib mandi.
walau ba'da iktisalihi ila kharijil hasafati, walaupun setelah mandinya orang tersebut sampai dia keluar hasapah, dan juga dia keluar dari dohirnya parji perawan. Jadi kalau ukuran keluar itu ya bahasanya kalau laki-laki itu sampai keluar hasapah, keluar dari helm lah, keluar dari lubang itu keluar udah wajib mandi. Kalau perempuan keluar dari dohirnya parjinya perawan ya, bolongan ini. Wa ila mahalin juga selalu fil istinja'i min farji saibi. Nah kalau untuk janda beda nih, untuk randa atau janda beda, keluarnya itu ke tempat yang dibasuh ketika bersih dari parjinya randa. Ini beda ini kalau randa mana ya, jadi ke tempat yang dibasuh ketika bersih ya. Bahwa ma yadharu min parjiha ingda kudiha. Nah tempat ini yang dibersihkan, yang dibasuh ketika bersih itu adalah sesuatu yang tampak dari parjinya janda ketika dia duduk. Pokoknya ketika duduk yang tampak apa tuh? Itu harus dibersihkan. Kalau lagi duduk begitu terus apa tuh namanya, air mandinya keluar sampai batasan itu berarti wajib mandi. Na'am yuqabil bulugi idza nazala ila kusbati zakari wa ilam yahruj ila dhahirihi. Ya, kami menghukumi orang tersebut sudah balik ketika apa namanya, laki-laki berarti ya, ketika inzal atau keluar mani, keluarnya sampai ke gagang doang, ke gagang dakar, ke batang dakar, jadi belum sampai keluar ke helm. Pokoknya air maninya belum keluar aja lah, tapi sudah keluar kerasa di gagang gitu, kerasa di batang dakar gitu, udah kerenyes kerasa lah. Meskipun gak keluar tetap itu dihukumi balik. Kama lawahasa bil mani wa basahu wala ghusala bidzalika wala buda bil bulugi min tahakunil imna'i. Tuh ya gambarannya nih, contohnya kalau orang tersebut kerasa mau keluar air mani ya, kemudian dia tahan, udah keluar dari gagang ya, udah keluar dari gagang atau udah keluar dari apa tuh udah kerasa di batang ya, nah, dia tidak wajib untuk mandi kalau kerasa, meskipun pala budak pilbulugi, meskipun orang tersebut sudah nyatakan balik ya, karena memang sudah nyata keluar apa tuh mani, meskipun hanya terasa di gagang ya, gagang dakar atau batang dakar. Wa illa kalau memang tidak kerasa pala yuqabil bulugi ya, maka tidak dihukumi balik kalau memang tidak sampai keluar apa namanya, kerasa di batang dakar gitu. Walau hamilat zaujatu sobiyin balagotis asinina walam yatahaqqaq nuzulul mani lahikahul waladu. Ini ada contoh misalnya istrinya anak kecil, jadi anak kecil yang umurnya 9 tahun menghamili seorang perempuan, seumpama ya, perempuan lah gitu ya. Sementara anak kecil yang 9 tahun ini belum dinyatakan keluar air mani. Aduh, belum dinyatakan nih keluar air mani nih, masih anak kecil kelas, maksudnya masih umur 9 tahun. Terus gimana anaknya? Maka lahikahu alwaladu, anaknya tersebut ya anaknya anak kecil, dinasabkannya bin anak kecil itu gitu loh. Tapi walayuhkamu biologi, tidak dihukumi anak kecil itu sudah balik belum. Kan belum keluar air mani belum ya. Bahasanya seperti itu, tidak dihukumi balik. Di anal walada yalhaqu bil imkani, karena memang kalau bahasanya apa tuh, apa ya, namanya anak itu ya diteruskan nasabnya itu secara mungkin, kan ada kemungkinan ke anak kecil gitu kan, ini yang paling mungkin gitu loh. Oh apa namanya, wala bulu gula buda fihi minat tahaqquk, yang namanya batasan balik itu harus nyata air mani, nyata maksudnya keluar atau terasa di batang dakar meskipun belum keluar dari helm ya, helm dakar. Sedangkan wujubul ghusli labu dafi min khurujil mani ila dhahiril badani. Sedangkan kalau kita wajib mandi itu sudah nyata keluar air mani, keluar dari badan.
Batasannya kan lubang, kalau dari lubang udah wajib mandi, kalau belum keluar dari lubang ya belum wajib mandi. Keluarnya biaqdatin pada saat keadaan sadar, baik biistinjalin atau mulaibatin, baik keluarnya secara dipaksa, dikeluarin sendiri, pengen dikeluarin lah sendiri, atau secara main-main, dimain-mainkan ya. Terserah ini dimain-mainkannya mau ya, paham sendirilah ya, ini batang dakarnya dimain-mainkan atau serabinya dimain-mainkan supaya keluar. Nah jadi bisa atau melihat dengan syahwat, misalnya memandang perempuan yang aduhai seksi, syahwat, syahwatnya muncelak terus keluar air mani, ya wajib mandi gitu. Fikrin atau tidak memandang, cukup memikir saja, membayang-bayangkan sehari ini misalnya, membayang-bayangkan siapa artis yang apa tuh, yang aduhai misalnya, dibayangkan saja terus keluar air mani, ya wajib mandi. Au ghairi dalika, atau selain dari yang disebutkan tadi ya. Au naumin bihtilamin walau qaidan, atau keluarnya itu keluar air maninya pada saat tidur dengan cara bermimpi meskipun tidurnya sambil duduk, ya tetap wajib mandi. Walau kanal khariju kitrotan ya sirotan walau bilang didami, walaupun yang keluar itu adalah setetes darah yang sedikit ya. Walaupun iya, yang keluar itu setetes yang sedikit meskipun keluarnya dalam warna darah ya. Kan air mani asalnya dari darah gitu. Walaupun satu tetes ya, ya tetap wajib mandi. Wa yajibu al-ghuslu idza wulijat ala sapatu min wadihin au qadruha min faqidiha. Kemudian wajib mandi lagi ketika hasapah atau helmnya laki-laki dimasukkan ya. Nih ngomongin hasapah dulu ya. Hasapahnya baik orang yang normal, yang utuh gitulah, seperti kita yang masuk, atau kira-kira hasapah bagi orang yang tidak punya hasapah. Misalnya helmnya nggak ada, tapi dia masih punya lah beberapa senti, setengah dakarnya masih ada, atau batangnya cuma setengahnya atau separuhnya masih ada lah gitu. Dimasukkannya kemana? Contohnya masukkannya piduburin, ke dubur ya. Itu apa namanya, walau min jiniyatin atau mayyitin atau khunsa, atau dimasukkannya misalnya ke perempuan jin ya. Perempuan jin, ke bokongnya perempuan jin, tetap wajib mandi. Atau ke mayit wajib mandi, atau ke banci bencong selebor ya wajib mandi. Bahimatin kaduburi samakin, atau dimasukkannya ke bokong ikan ke bokong ikan, ke pantat ikan, ke pantat binatang maksudnya, seperti pantat ikan. Pokoknya ke pantat binatang tetap wajib mandi ya. Seperti pantat ikan. Atau dimasukinnya hasapa ini ke aukubulin walau kulfatan, ke apa namanya, ke jalan depan, ini yang seharusnya ya, meskipun dimasukkan adalah kulp, apa tuh, kuncupnya helm, kuncup tuh ya, ada kuncup juga kan ikut, kuncupnya kan ikut dengan helmnya. Pokoknya dibatas aja lah. Kalau helmnya, helm itu berapa sih, 2 cm 1 cm ya, misalnya dakarnya nggak ada helmnya, tapi masuk tuh yang sebagiannya sepanjang helm orang yang normal, ya udah wajib mandi. Wa ilam yakhruj maniyun walau waqa'a aw hasala intisyarun bidakari, meskipun tidak sampai keluar mani, wajib mandi kalau udah masuk mah, meskipun tidak terjadi intisar, berdiri ya, ngaceng lah bahasanya, ya berdiri, dakarnya berdiri gitu. Meskipun dakarnya berdiri atau dakarnya nggak tegang, ya tetap kalau udah masuk ya wajib mandi. Ini mungkin untuk orang impoten mungkin ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawahan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Idza taqal khitanani faqad wajibal ghuslu. Ketika bertemu dua khitan maka wajib untuk mandi. Udah malam ya. Maka sungguhnya wajib untuk mandi. Ai idza tahada alhun apa nih? Al-hitanani la tamassa. Maksudnya adalah ketika sudah apa namanya? Ngepasi ya, ngepasi beradu dua hitan ini. Bukan gepokan. Tuh bukan hanya tempelan ya. Bukan hanya nempel. Kalau nempel aja ya atau baru dielus-elus ya. Dakarnya baru ngelus-ngelus ke parji ya belum wajib mandi itu. Nah, lianna khitanal unsa pokok hitannya zakari, karena apa tuh hitannya perempuan ya. Tempat hitannya perempuan, barangnya perempuan lah. Itu di atas hitannya dakarnya laki-laki. Kan perempuannya lebih ke dalam gitu. Wa innama yatahdiyani bitagi bila sabati labadiha. Nah, yang namanya tahadian ya. Ini kan bahasanya tahadi kan, tuh. Ngepasi, manjer. Maksudnya tuh ini kan beradu dua hitan. Yang namanya beradu itu tadi kan bahasanya kan delta kok bertemu kan dua hitan. Yang namanya bertemu itu ya harus dengan bitagi bila sabati, harus dengan membelbeskan helm, memasukkan helm ke dalam parji gitu. Lah ba'diha bukan sebagiannya. Bukan sebagian helm maksudnya ya. Harus helmnya minimal masuk semua. Makanya diukur helm berapa senti. Kalau dia nggak punya helm tapi dakarnya masih ada ya, yang seukuran seberapa senti helm dakarnya ya tetap wajib mandi kalau masuk. Kemudian wajibu al-ghuslu al-mar'ati idan qada'a haiduha. Wajib mandi lagi bagi perempuan ketika sudah habis atau sudah putus ya darah haidnya, atau nifasnya. Ma'irudati nabi sholatin, bagi orang tersebut, perempuan tersebut menghendaki mau sholat. Fal wajibu, adapun yang diwajibkan fi hada dalam masalah ini nih, wajib mandi nih ketika putusnya haid atau nifas. Wa fima, ya benar. Ketika apa namanya? Wa fima ya'ti murakabun fil inqita'i wal qiyami ila nahwi sholati. Jadi yang diwajibkan untuk mandi dari perempuan di sini itu ketika putusnya haid terus dia hendak untuk melakukan sholat. Jadi bahasanya beginilah contohnya. Misalnya haid itu berhenti jam 8 pagi. Itu kan jauh banget kan ke sholat apa namanya? Ke sholat duhur. Maka wajib mandinya itu ketika pas adzan duhur gitu loh. Pas adzan duhur dia sudah wajib untuk mandi. Ya kalau misalnya dia jam 8 pagi nggak pengen mandi ya udah nggak apa-apa. Itu maksudnya tuh belum wajib mandi. Tapi kalau seumpama jam 8 pagi dia tuh pengen sholat duha seumpama nih, ya harus wajib mandi kan mau sholat. Pokoknya irodati nahwi sholatin, kalau pengen sholat ya harus mandi lah. Mau sholat, mau baca Quran ya, seperti itu. Wa innama dzakaru an-nifasa mujiban lil ghusli ma'anahu yakunu akibal wiladati wa hiya mujibatun lahu. Nah, sebenarnya para ulama sudah mengatakan tentang nifas itu diwajibkan mandi karena memang nifas ini adalah darah yang keluar beriringan ketika melahirkan ya. Wahiyya mujibatun lahu. Nah, ini hal seperti ini wajib untuk mandi ya. Aidon libayani sihati idafati niyatil ghusli ilaihi ya. Untuk menjelaskan kesahan menyadarkan niat mandi ke nifas ya. Bahasanya seperti itu. Wa aidon qad yajibu bihi ghuslu ghusliha, dan diwajibkan juga terkadang wajib hal seperti ini juga terkadang wajib ya, nifas itu mandi selain mandi wiladah gitu. Mandi selain mandi wiladah.
kama lau waladat waladan japan waktu salat summa nazala alaiha damu qabla madu 15 yawman fayajibu alaiha ghuslu bisababihi wal yugni anhu al ghuslu sabik. Ini contoh nih, kalau seumpama ada perempuan melahirkan seorang anak yang kering nih, kemudian dia mandi, kemudian dia keluar darah, ya. Jadi mengeluarkan anak nih, anaknya kering nih, nggak basah nih, ya, kering. Kemudian dia mandi, nah, kemudian setelah itu dia keluar darah. Keluar darahnya itu batasnya sebelum lewat dari 15 hari. Ya. Pokoknya sebelum lewat dari 15 hari itu masih dikatakan darah nipas, gitu aja udah. Ya. Wajib alal ghusl bisa lebih, maka wajib ya mandi karena persoalan seperti ini. Wa yugni anhu ghusl sabik, dan tidak cukup ya bagi siapa sih? Apa tuh namanya? Pasti bagi apa namanya tuh? Ini nanti aja lah. Walagi anhu al ghuslu asabik ya. Ntar lo saya baca dulu sebentar ya. Dan tidak cukup anhu dari membasuh itu, yaitu adalah tidak cukup membasuh yang terdahulu saja. Oh iya ya. Jadi memang harus apa namanya benar-benar mandi yang apa namanya mandi besar ya, mandi besar. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Barangkali ada yang kurang, mohon maaf karena ini mendadak, sudah malam juga ya, ngantuk. Tapi ini perutnya keroncongan, harus makan dulu sedikit. Itu saja mungkin bisa dijelaskan. Kalau ada yang salah mohon maaf karena timbul dari kesalahan pribadi, kekurangan pribadi. Kalau ada yang lebih timbul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya ketahan ya. Aduh. Qalam shab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.